Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Daan Rhodes dapat restu dari FC20, dikabarkan bakal dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar menggembirakan datang dari dunia sepak bola Indonesia menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Daan Rhodes, winger muda berbakat yang bermain untuk FC20 di Eredivisie, dikabarkan siap dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Restu dari FC20 menjadi langkah awal yang sangat penting bagi proses ini, yang diharapkan dapat memberikan tambahan amunisi bagi skuad Garuda dalam menghadapi tantangan besar di kualifikasi mendatang. Daan Rhodes, yang memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya, telah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa musim terakhir di kompetisi Eropa. Pemain berusia 22 tahun ini dikenal dengan kecepatan, kemampuan dribbling, dan ketajamannya di depan gawang. Dengan posisinya sebagai winger, Rhodes dianggap sebagai aset berharga yang dapat memberikan dimensi baru dalam serangan timnas Indonesia. Daan Rhodes dilaporkan telah mendapatkan restu dari manajemen FC20 untuk melanjutkan proses naturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Restu ini menjadi bukti dukungan penuh klubnya terhadap ambisi pribadi Rhodes untuk membela negara leluhurnya. FC20, yang selama ini menjadi rumah bagi pengembangan karir Rhodes, mengakui pentingnya langkah ini bagi masa depan pemain muda mereka dan tidak menghalangi proses tersebut. PSSI, bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, tengah menyelesaikan berbagai persyaratan administratif yang diperlukan. Jika tidak ada halangan berarti, Rhodes akan segera resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap memperkuat timnas dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar tentang rencana naturalisasi Daan Rhodes mendapat sambutan hangat dari publik sepak bola Indonesia. Banyak penggemar yang berharap kehadiran Rhodes akan memberikan variasi dan daya serang yang lebih tajam di sisi sayap timnas Indonesia. Kecepatan dan keterampilan individu Rhodes diharapkan dapat menambah opsi bagi pelatih Shin Tae-yong dalam merancang strategi menyerang yang lebih dinamis. Di media sosial, perbincangan mengenai potensi kontribusi Rhodes untuk timnas Indonesia terus berkembang. Para penggemar mengungkapkan optimisme mereka, menyebutkan bahwa kehadiran Rhodes bisa menjadi kunci bagi timnas untuk menembus pertahanan lawan, terutama dalam pertandingan-pertandingan krusial di kualifikasi. Dengan pengalaman bermain di Eredivisie, Rhodes dianggap sudah memiliki mentalitas dan kualitas yang dibutuhkan untuk bermain di level internasional. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam beberapa wawancara sebelumnya, juga telah mengungkapkan ketertarikannya pada pemain muda ini. Daan Rhodes adalah tipe pemain yang bisa memberikan kejutan di lapangan. Dia cepat, cerdas, dan memiliki kemampuan individu yang bisa membuat perbedaan di pertandingan. Saya yakin dia akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi tim kami, ujar Shin Tae-yong. Daan Rhodes lahir di Belanda dan menghabiskan masa kecilnya dengan berlatih di akademi sepak bola lokal. Bakatnya sudah terlihat sejak usia muda, dan ia dengan cepat menembus tim utama FC20. Dalam beberapa musim terakhir, Rhodes telah menjadi salah satu pemain andalan di timnya, dengan penampilan yang konsisten di Eredivisie. Sebagai winger, Rhodes dikenal dengan kemampuan olah bolanya yang luar biasa. Ia seringkali menjadi mimpi buruk bagi bek lawan dengan kecepatan dan kelincahannya dalam menggiring bola. Selain itu, Rhodes juga memiliki visi bermain yang baik, seringkali menciptakan peluang berbahaya dengan umpan-umpan presisi dan keputusan cepat di depan gawang. Karir Rhodes di Eredivisie semakin bersinar dengan mencatatkan sejumlah gol dan assist penting yang membantu FC20 bersaing di papan atas liga. Daan Rhodes juga dikenal sebagai pemain yang memiliki etos kerja tinggi, baik dalam sesi latihan maupun di pertandingan. Komitmennya untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik di setiap kesempatan membuatnya menjadi salah satu prospek muda paling menjanjikan di sepak bola Belanda. Dengan semakin dekatnya jadwal round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia sedang melakukan persiapan intensif. Tantangan di babak ini jauh lebih berat, dengan lawan-lawan yang memiliki kualitas tinggi dan pengalaman internasional. Kehadiran Daan Rhodes diharapkan dapat memberikan suntikan energi baru di lini serang timnas, terutama dalam mengeksploitasi sisi sayap dan memanfaatkan peluang dari situasi bola mati. Jika proses naturalisasi berjalan sesuai rencana, Rhodes akan segera bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia yang direncanakan berlangsung pada akhir bulan ini.
Pelatih Shin Tae-yong kemungkinan besar akan memanfaatkan kecepatan dan keterampilan Rodgers untuk mengembangkan strategi serangan balik yang cepat dan efektif, sekaligus meningkatkan intensitas permainan di sepertiga akhir lapangan. Naturalisasi Daan Rodgers adalah bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di pentas internasional. Kehadiran pemain muda berbakat ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi ambisi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, Rodgers diprediksi bisa menjadi salah satu pemain kunci yang mampu membawa perubahan dalam gaya permainan timnas. Bagi Daan Rodgers sendiri, kesempatan untuk membela timnas Indonesia merupakan kehormatan besar. Ia menyadari ekspektasi tinggi yang menyertainya, namun juga bertekad untuk memberikan kontribusi terbaik bagi tanah leluhurnya. Semua mata kini tertuju pada Rodgers, menantikan apakah ia bisa menjadi pemain yang mampu menginspirasi dan membawa Indonesia menuju kesuksesan di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Kabar mengenai restu dari FC Twente dan rencana naturalisasi Daan Rodgers menambah semangat baru di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Publik kini menantikan debut pemain muda ini di lapangan hijau dengan harapan besar. Apakah Rodgers akan mampu memberikan dampak signifikan dan menjadi andalan baru di lini serang skuad Garuda? Kita tunggu aksinya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Mees Hilgers dapat restu dari FC Twente, dikabarkan bakal dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar baik datang dari Eropa untuk sepak bola Indonesia. Mees Hilgers, bek tengah muda berbakat yang bermain untuk FC Twente, dikabarkan telah mendapatkan restu dari klubnya untuk dinaturalisasi menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya PSSI untuk memperkuat skuad Garuda dan meningkatkan peluang Indonesia tampil kompetitif di kancah internasional. Mees Hilgers, pemain berusia 22 tahun yang memiliki darah Indonesia dari ibunya, dikenal sebagai salah satu bek muda paling menjanjikan di Eredivisie. Dengan postur tubuh ideal, kemampuan membaca permainan yang baik, serta ketenangan dalam bertahan, Hilgers telah menjadi andalan di lini belakang FC Twente. Restu dari klubnya untuk proses naturalisasi ini menjadi sinyal positif bagi timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri menghadapi lawan-lawan tangguh di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Restu yang diberikan oleh FC Twente kepada Mees Hilgers untuk bergabung dengan timnas Indonesia melalui proses naturalisasi merupakan langkah penting dalam karir pemain muda ini. Klub asal Belanda tersebut memahami keinginan Hilgers untuk berkontribusi bagi negara leluhurnya dan tidak menghalangi niat tersebut. Bahkan, pihak klub disebut-sebut telah berkomunikasi dengan PSSI untuk memastikan bahwa proses ini berjalan lancar tanpa mengganggu karir Hilgers di Eropa. Proses naturalisasi Hilgers dilaporkan sudah mencapai tahap akhir, dengan PSSI yang bekerja sama erat dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, untuk menyelesaikan semua persyaratan administratif. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Hilgers akan resmi menjadi warga negara Indonesia dalam waktu dekat dan siap memperkuat timnas dalam ajang kualifikasi yang sangat krusial ini. Berita tentang kemungkinan naturalisasi Mees Hilgers disambut dengan antusias oleh publik sepak bola Indonesia. Banyak yang percaya bahwa kehadiran Hilgers akan memberikan stabilitas dan kekuatan tambahan di lini belakang timnas Indonesia, yang kerap kali menjadi titik lemah dalam pertandingan-pertandingan internasional. Harapan tinggi pun disematkan pada pemain muda ini untuk membawa perubahan positif di lapangan hijau. Di media sosial, perbincangan mengenai potensi kontribusi Hilgers untuk timnas Indonesia terus berkembang. Banyak penggemar yang optimis bahwa Hilgers bisa menjadi sosok pemimpin di lini pertahanan, mengingat kemampuannya yang sudah teruji di Eredivisie. Keputusan Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, untuk mengandalkan pemain muda dengan pengalaman di Liga Top Eropa ini dinilai sebagai langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas permainan tim. Shin Tae-yong sendiri dalam beberapa kesempatan telah menyatakan bahwa ia sangat mengapresiasi potensi Hilgers. Mees Hilgers adalah pemain dengan kemampuan bertahan yang solid dan memiliki visi permainan yang matang. Kehadirannya di timnas Indonesia akan memberikan dimensi baru dalam strategi pertahanan kami, terutama menghadapi lawan-lawan yang kuat di kualifikasi Piala Dunia, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara.
Mees Hilgers lahir dan besar di Belanda, namun ia tidak pernah melupakan akar budayanya yang berasal dari Indonesia. Ia memulai karir sepak bolanya di Akademi FC Twente, di mana bakatnya segera terlihat oleh para pelatih. Setelah menembus tim utama, Hilgers dengan cepat menjadi salah satu pemain andalan di lini pertahanan klub tersebut. Dalam beberapa musim terakhir, Hilgers telah menunjukkan performa yang konsisten di Eredivisie. Kemampuan bertahannya yang kokoh, ditambah dengan ketenangan dalam menguasai bola di bawah tekanan, membuatnya menjadi salah satu bek muda yang paling diincar oleh klub-klub Eropa. Namun, kesetiaannya kepada FC Twente dan keinginannya untuk terus berkembang di klub yang telah membesarkannya menunjukkan karakter dan profesionalisme yang tinggi dari pemain muda ini. Sebagai bek tengah, Hilgers dikenal karena kemampuannya dalam duel udara, ketepatan tackle, dan positioning yang cerdas. Ia juga memiliki kemampuan untuk memulai serangan dari belakang, dengan umpan-umpan panjang yang akurat. Kombinasi dari keterampilan teknis dan fisik ini membuat Hilgers menjadi pilihan ideal untuk mengisi lini pertahanan timnas Indonesia, yang membutuhkan pemain dengan kualitas seperti dirinya. Dengan semakin dekatnya jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia sedang melakukan persiapan yang sangat intensif. Setelah sukses melewati babak sebelumnya, tantangan yang lebih besar menanti di babak ketiga, di mana Indonesia akan menghadapi tim-tim kuat dengan reputasi internasional. Kehadiran Mees Hilgers diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi lini pertahanan, yang menjadi kunci dalam menghadapi serangan lawan. Jika proses naturalisasi Hilgers selesai tepat waktu, ia akan segera bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia yang direncanakan berlangsung pada akhir bulan ini. Shin Tae-yong kemungkinan besar akan memanfaatkan pengalaman dan kemampuan Hilgers untuk memperkuat formasi pertahanan tim, serta mempersiapkan skenario permainan yang lebih solid untuk menghadapi tim-tim dengan kekuatan serangan yang superior. Naturalisasi Mees Hilgers bukan hanya menjadi tambahan bagi skuad timnas Indonesia, tetapi juga bagian dari rencana jangka panjang PSSI untuk meningkatkan kualitas sepak bola nasional. Kehadiran pemain seperti Hilgers, dengan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, diharapkan dapat menginspirasi pemain lokal dan membawa perubahan positif dalam pendekatan permainan timnas. Bagi Mees Hilgers sendiri, kesempatan untuk membela timnas Indonesia adalah sebuah kebanggaan besar. Ia menyadari tanggung jawab besar yang menantinya, namun juga bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia, negara asal ibunya. Kini, semua mata tertuju pada Hilgers, menantikan apakah ia bisa menjadi benteng kokoh di lini belakang timnas dan membantu Indonesia meraih sukses di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar mengenai restu FC Twente dan rencana naturalisasi Mees Hilgers menambah optimisme di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Publik kini menantikan aksi bek muda ini di lapangan hijau dengan harapan besar. Apakah Hilgers akan mampu memberikan kontribusi signifikan dan menjadi andalan baru di lini pertahanan skuad Garuda? Kita tunggu aksinya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Mike Clean dikabarkan siap dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar menggembirakan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Mike Clean, pemain muda berbakat asal Belanda, dikabarkan siap untuk dinaturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Informasi ini langsung disambut hangat oleh publik sepak bola tanah air yang antusias menantikan langkah besar timnas dalam menggapai impian tampil di Piala Dunia. Mike Clean, yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya, saat ini berkarir di Eredivisie, kompetisi utama sepak bola Belanda. Pemain berusia 21 tahun ini berposisi sebagai gelandang tengah dan dikenal sebagai pemain yang memiliki visi permainan yang tajam, umpan akurat, serta kemampuan untuk mengendalikan tempo permainan. Dengan kemampuan tersebut, Mike dianggap sebagai salah satu talenta yang dapat memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia. PSSI, bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, sedang menyelesaikan berbagai persyaratan administrasi dan hukum yang diperlukan untuk meresmikan status Mike sebagai warga negara Indonesia. Jika semua berjalan lancar, Mike diharapkan sudah bisa bergabung dengan skuad Garuda sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai.
Kehadiran Mike Lane di timnas Indonesia diharapkan dapat menambah kekuatan di lini tengah, yang selama ini menjadi area krusial dalam setiap pertandingan. Kemampuannya dalam mendistribusikan bola dan membaca permainan diyakini akan memberikan dimensi baru pada strategi yang diterapkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Dengan kualitas yang dimiliki, Mike diprediksi akan menjadi penggerak utama dalam transisi permainan dan menjadi motor serangan timnas Indonesia. Berita mengenai rencana naturalisasi Mike Lane segera menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang optimis bahwa kehadiran Mike akan memberikan peningkatan signifikan pada kualitas permainan timnas, khususnya dalam mengendalikan lini tengah dan menciptakan peluang-peluang berbahaya. Media sosial dipenuhi dengan komentar dan harapan bahwa Mike akan menjadi salah satu kunci sukses timnas dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam sebuah wawancara juga menyatakan ketertarikannya terhadap Mike Lane. Ia menilai bahwa Mike adalah tipe pemain yang sangat dibutuhkan dalam tim, terutama untuk menghadapi lawan-lawan dengan permainan agresif dan cepat. Mike memiliki visi permainan yang luar biasa dan kemampuan untuk mengontrol tempo. Itu adalah hal yang sangat kami butuhkan untuk bisa bersaing di level tertinggi, ujar Shin Tae-yong dengan penuh optimisme. Mike Lane lahir dan besar di Belanda, namun ikatan dengan Indonesia tetap terjaga melalui keluarganya. Sejak usia dini, Mike sudah menunjukkan bakat besar dalam sepak bola. Karirnya dimulai di Akademi Sepak Bola salah satu klub ternama di Belanda, di mana ia terus berkembang dan akhirnya menembus tim utama pada usia yang relatif muda. Dalam beberapa musim terakhir, Mike berhasil menunjukkan kualitasnya di Eredivisie, kompetisi utama di Belanda yang terkenal ketat dan kompetitif. Penampilannya yang konsisten dan kemampuannya untuk tampil tenang dalam tekanan membuatnya seringkali menjadi pilihan utama di timnya. Selain itu, Mike juga dikenal sebagai pemain yang cerdas, mampu membaca permainan lawan, dan melakukan intersepsi yang krusial. Meskipun masih muda, Mike sudah mengumpulkan pengalaman berharga dengan tampil di berbagai kompetisi tingkat tinggi di Eropa. Hal ini membuatnya semakin matang dan siap untuk menghadapi tantangan baru di kancah internasional. Bagi Mike, kesempatan untuk membela timnas Indonesia merupakan suatu kehormatan besar dan tantangan yang ingin ia ambil dengan penuh tanggung jawab. Dengan semakin dekatnya jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia sedang berada dalam fase persiapan intensif untuk menghadapi round 3. Setelah berhasil melewati babak sebelumnya, tantangan di babak ketiga ini akan jauh lebih berat, mengingat lawan-lawan yang dihadapi merupakan tim-tim dengan reputasi tinggi di Asia. Kehadiran Mike Lane diharapkan dapat memberikan kekuatan tambahan yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi kompetisi ini. Jika proses naturalisasi Mike selesai tepat waktu, dia diperkirakan akan langsung bergabung dengan pemusatan latihan timnas yang akan digelar pada akhir bulan ini. Mike diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat dengan gaya permainan yang diterapkan oleh Shin Tae-yong, serta menjalin kerjasama yang solid dengan rekan-rekan setimnya. Sebagai gelandang tengah, peran Mike Lane akan sangat krusial dalam menjaga keseimbangan tim, baik dalam bertahan maupun menyerang. Kemampuan Mike dalam mengendalikan permainan dari lini tengah juga bisa menjadi faktor pembeda yang akan menentukan hasil pertandingan di babak kualifikasi nanti. Naturalisasi Mike Lane merupakan bagian dari rencana jangka panjang PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dan bersaing di level internasional. Dengan hadirnya Mike, diharapkan timnas Indonesia tidak hanya mampu tampil lebih kompetitif di kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Mike Lane sendiri menyadari ekspektasi tinggi yang disematkan padanya, namun ia juga merasa siap untuk menjawab tantangan tersebut. Baginya, membela timnas Indonesia adalah bentuk penghormatan terhadap warisan keluarga sekaligus kesempatan untuk membuktikan diri di panggung dunia. Kini, semua mata tertuju pada proses naturalisasi Mike dan penampilannya dalam seragam merah putih. Apakah Mike Lane akan mampu memenuhi harapan publik dan membawa timnas Indonesia menuju kesuksesan di kualifikasi Piala Dunia 2026? Waktu yang akan menjawabnya, namun satu hal yang pasti, kehadirannya telah membawa semangat baru bagi sepak bola Indonesia. Kabar mengenai naturalisasi Mike Lane memberikan harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Publik tanah air kini menantikan kontribusi besar dari pemain muda berbakat ini di lapangan hijau.
Semua berharap, Mike Klein bisa menjadi sosok kunci yang akan membawa timnas Indonesia meraih prestasi gemilang dan bahkan mewujudkan mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Rumor mengenai rencana naturalisasi pemain sayap Manchester United, Anthony Matheus, untuk membela tim nasional Indonesia semakin menguat. Desas-desus ini muncul di tengah persiapan PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia akan memasuki putaran ketiga. Isu mengenai kemungkinan naturalisasi Anthony Matheus pertama kali mencuat setelah beberapa media olahraga mengabarkan adanya ketertarikan dari pihak PSSI untuk memperkuat skuad Garuda dengan pemain yang memiliki pengalaman internasional. Anthony, yang dikenal dengan kecepatannya, kelincahannya, dan kemampuan menggiring bola, dianggap sebagai tambahan yang signifikan bagi tim Indonesia, yang tengah berambisi untuk menorehkan sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Meskipun Anthony lahir dan besar di Brasil, laporan menyebutkan bahwa PSSI sedang menjajaki kemungkinan apakah pemain ini memiliki garis keturunan Indonesia. Dalam rumor yang beredar kuat, Anthony Santos punya darah keturunan dari neneknya di Nganjuk. Dalam hal ini, PSSI dikabarkan telah berkomunikasi dengan agen Anthony untuk membahas kemungkinan ini, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari kedua belah pihak. Sumber dari dalam PSSI menyebutkan bahwa proses administrasi untuk naturalisasi Anthony sedang dalam tahap awal. PSSI saat ini sedang mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk memastikan legalitas dan syarat-syarat naturalisasi sesuai dengan peraturan FIFA dan undang-undang di Indonesia. Tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan bahwa Anthony memenuhi syarat sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk apakah ia sudah pernah bermain untuk tim nasional Brasil di level senior atau belum. Selain itu, proses naturalisasi tidak hanya bergantung pada PSSI, tetapi juga membutuhkan persetujuan dari pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Hukum dan HAM akan berperan penting dalam memberikan izin naturalisasi jika proses ini terus berlanjut. Rumor ini telah memicu beragam reaksi di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Sebagian besar fans menyambut baik kemungkinan ini, mengingat kualitas Anthony yang sudah terbukti di level tertinggi sepak bola dunia. Mereka melihat ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia di kancah internasional, terutama dalam persiapan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, ada juga yang skeptis dan mengingatkan agar PSSI lebih fokus pada pengembangan pemain lokal daripada mengandalkan pemain naturalisasi. Mereka berpendapat bahwa mengembangkan talenta muda Indonesia adalah investasi jangka panjang yang lebih berkelanjutan bagi sepak bola nasional. Dengan rumor yang terus berkembang, persiapan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi semakin menarik untuk diikuti. Putaran ketiga kualifikasi akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia, di mana mereka akan bersaing dengan tim-tim kuat dari Asia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menekankan pentingnya memiliki skuad yang kompetitif dan berpengalaman untuk menghadapi tantangan ini. Kehadiran Anthony, jika proses naturalisasinya berhasil, tentu akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan. Namun, Shin juga menegaskan bahwa fokus utama tetap pada memaksimalkan potensi pemain-pemain lokal. Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun Anthony terkait rumor ini. Namun, jika naturalisasi Anthony Matheus berhasil, ini akan menjadi salah satu momen bersejarah dalam sepak bola Indonesia. Penggemar sepak bola di tanah air tentunya berharap bahwa apapun keputusan yang diambil, akan membawa dampak positif bagi perkembangan dan prestasi timnas Indonesia di masa depan. Sydney Van Hooijdonk dikabarkan siap dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sepak bola Indonesia kembali dihebohkan dengan kabar yang menggembirakan. Sydney Van Hooijdonk, penyerang muda berbakat yang saat ini bermain di Belanda, dikabarkan siap untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026.
Kabar ini disambut antusias oleh para penggemar sepak bola tanah air yang sangat berharap akan peningkatan kualitas tim nasional dalam ajang internasional. Sydney Van Hooijdonk, yang memiliki darah Indonesia dari neneknya, telah menjadi sorotan di dunia sepak bola Eropa. Penampilannya yang cemerlang di Liga Belanda, Eredivisie, bersama klubnya saat ini, membuatnya menjadi incaran banyak klub besar di Eropa. Dengan kemampuan mencetak gol yang luar biasa dan insting tajam di depan gawang, Sydney diyakini akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, saat ini sedang berkoordinasi untuk mempercepat proses naturalisasi Sydney. Proses ini diperkirakan akan selesai dalam waktu dekat, sehingga Sydney bisa bergabung dengan timnas Indonesia tepat sebelum pertandingan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Jika semua berjalan sesuai rencana, Sydney Van Hooijdonk akan menjadi bagian dari skuad Garuda yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut telah lama mengincar Sydney sebagai salah satu pemain kunci yang bisa meningkatkan daya gedor tim nasional. Sydney memiliki kualitas yang kita butuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Dia adalah seorang finisher yang klinis dan memiliki kemampuan yang baik dalam duel udara. Saya yakin dia bisa memberikan dimensi baru dalam serangan kita, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Kabar tentang naturalisasi Sydney Van Hooijdonk ini mendapat sambutan luar biasa dari publik sepak bola Indonesia. Banyak yang melihat Sydney sebagai sosok yang bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, terutama dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia. Media sosial dipenuhi dengan harapan dan dukungan untuk Sydney, yang diharapkan dapat segera beradaptasi dengan gaya permainan timnas Indonesia. Para pengamat sepak bola juga memberikan pandangan positif terkait kabar ini. Mereka menilai bahwa kehadiran Sydney akan memberikan keuntungan taktis bagi timnas, mengingat kemampuannya yang sudah terbukti di liga top Eropa. Sydney adalah pemain yang memiliki potensi besar. Jika dia bisa beradaptasi dengan baik, Indonesia akan memiliki salah satu lini serang paling berbahaya di Asia, ujar salah satu pengamat sepak bola nasional. Sydney Van Hooijdonk lahir di Breda, Belanda, dan merupakan putra dari mantan pesepak bola terkenal, Pierre Van Hooijdonk. Ayahnya, Pierre, dikenal sebagai salah satu striker terbaik yang pernah dimiliki Belanda, dan bakat tersebut tampaknya diwariskan kepada Sydney. Meskipun besar di Eropa, Sydney selalu memiliki keterikatan emosional dengan Indonesia, terutama karena warisan dari neneknya yang merupakan warga negara Indonesia. Karir sepak bola Sydney dimulai di Akademi Sepak Bola Belanda, di mana ia dengan cepat menonjol berkat kemampuan mencetak golnya yang luar biasa. Setelah menembus tim utama di usia muda, Sydney berhasil menarik perhatian klub-klub besar. Namun ia memilih untuk terus bermain di Eredivisie guna mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten dan mengasah kemampuannya. Dalam beberapa musim terakhir, Sydney menjadi salah satu striker paling produktif di Liga Belanda. Dengan postur tubuh yang tinggi dan kemampuan teknik yang mumpuni, ia seringkali menjadi momok bagi pertahanan lawan. Kemampuan Sydney dalam memanfaatkan peluang dan posisinya di depan gawang membuatnya sering menjadi penentu kemenangan timnya dalam pertandingan-pertandingan penting. Timnas Indonesia saat ini tengah mempersiapkan diri dengan serius untuk menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sukses melalui babak sebelumnya, tim Garuda kini dihadapkan pada tantangan yang lebih besar dengan lawan-lawan yang lebih tangguh. Kehadiran Sydney Van Hooijdonk diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan yang signifikan, terutama dalam hal produktivitas gol. PSSI juga telah merencanakan serangkaian laga uji coba dan pemusatan latihan untuk mempersiapkan timnas menghadapi babak kualifikasi. Dengan adanya Sydney, pelatih Shin Tae-yong memiliki lebih banyak pilihan dalam menyusun strategi, terutama dalam skema serangan. Kami berharap Sydney bisa segera beradaptasi dengan rekan-rekan setimnya dan memberikan kontribusi maksimal di lapangan, tambah Shin Tae-yong. Meskipun proses naturalisasi ini disambut dengan antusias, Sydney Van Hooijdonk tentunya akan menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan gaya permainan Asia yang berbeda dengan Eropa. Namun, banyak yang yakin bahwa dengan kerja keras dan dukungan dari rekan-rekan setim serta pelatih, Sydney dapat menjadi pilar penting bagi timnas Indonesia. Naturalisasi Sydney Van Hooijdonk menjadi langkah strategis bagi PSSI dalam upaya memperkuat timnas Indonesia.
Harapan besar disematkan pada pemain muda ini untuk dapat membawa tim Garuda tampil gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika semua proses berjalan lancar, Sydney Van Hooijdonk bisa menjadi bagian penting dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Kini, seluruh mata tertuju pada proses finalisasi naturalisasi dan penampilannya di lapangan hijau, yang diharapkan dapat mengangkat prestasi timnas Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Harapan cerah Ketua PSSI temui Ketua FIFA, Martin Paes dipastikan lolos sidang arbitrase CAS langsung dimainkan bela timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, kembali membawa kabar baik yang menggembirakan bagi seluruh pencinta sepak bola tanah air. Setelah melalui berbagai tantangan, Ketua PSSI berhasil menemui Ketua FIFA, Gianni Infantino, untuk membahas masa depan sepak bola Indonesia. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana penuh harapan dan optimisme. Dalam pertemuan yang berlangsung di markas besar FIFA di Zurich, Ketua PSSI Erick Thohir menyampaikan berbagai rencana strategis untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan perhatian dari FIFA. Pertemuan ini membuka banyak peluang bagi pengembangan sepak bola di Indonesia, ujar Erick Thohir. Gianni Infantino, Ketua FIFA, memberikan dukungannya terhadap upaya PSSI. Sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan banyak orang. Indonesia memiliki potensi besar dan kami siap membantu mewujudkan visi besar PSSI, kata Gianni Infantino. Selain pertemuan dengan Ketua FIFA, kabar baik lainnya datang dari kemenangan PSSI di sidang arbitrase olahraga, CAS. Sidang ini terkait dengan perselisihan yang terjadi beberapa waktu lalu. Keputusan ini menegaskan posisi Indonesia di pentas sepak bola internasional. Kemenangan di CAS merupakan tonggak penting bagi PSSI. Ini membuktikan bahwa kami berada di jalur yang benar dan akan terus berjuang untuk kebaikan sepak bola Indonesia, kata Erick Thohir dengan penuh semangat. Tidak hanya itu, Indonesia juga mendapatkan suntikan moral dengan kedatangan penjaga gawang bertalenta, Martin Paes. Kiper berusia 25 tahun yang bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer ini resmi bergabung dengan timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi bahwa Paes akan langsung dimainkan dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi di round 3. Martin adalah pemain yang luar biasa. Kehadirannya akan memperkuat lini pertahanan kami. Kami sangat menantikan kontribusinya dalam pertandingan penting ini, ujar Shin Tae-yong. Timnas Indonesia kini tengah mempersiapkan diri dengan serius untuk menghadapi dua pertandingan berat melawan Arab Saudi dan Australia. Kedua negara ini dikenal memiliki tim yang kuat dan berpengalaman di kancah sepak bola internasional. Namun, dengan semangat dan persiapan yang matang, timnas Indonesia optimistis dapat memberikan perlawanan yang sengit. Kami menghormati Arab Saudi dan Australia sebagai lawan yang tangguh, namun kami juga memiliki tekad yang besar untuk meraih kemenangan. Tim ini telah bekerja keras dan siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia, kata Shin Tae-yong. Dengan berbagai kabar baik ini, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas berjaya di kancah internasional semakin besar. Dukungan dari FIFA, kemenangan di CAS, serta kehadiran Martin Paes menjadi motivasi tambahan bagi para pemain dan seluruh elemen sepak bola Indonesia. Ini adalah momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Kami akan terus bekerja keras dan berjuang demi mencapai prestasi yang lebih tinggi. Terima kasih atas dukungan seluruh rakyat Indonesia, ujar Erick Thohir menutup pernyataannya. Dengan semangat dan kerja keras yang terus ditunjukkan, harapan cerah untuk sepak bola Indonesia kini semakin nyata. Seluruh mata tertuju pada timnas Indonesia yang akan bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026, membawa harapan dan doa dari jutaan pendukung setia di tanah air.